Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Mari saat ini saudara, kita datang dalam hadirat Tuhan dengan kerinduan hati kita untuk bertemu dengan Tuhan. Kita bawa hati kita saudara, hidup kita fokus kepada Tuhan saat ini, menaikkan pujian penyembahan bagi Dia. Bahkan ini adalah nyanyian-nyanyian cinta kita yang kita naikkan bagi Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang indah, sungguh berharga bagi setiap kami, di mana kami bisa bertemu dengan Engkau ya Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Ya Tuhan, menikmati kasih dan anugerah-Mu saat ini, itu adalah kebahagiaan bagi setiap kami Tuhan. Mari umat Tuhan, katakan pujian ini sekali lagi dari awal dengan segenap hati kita. Saat indah, saat ku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah, ku berhadapan denganmu. Amin Tuhan. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa
kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu untuk diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Mari angkat tanganmu sama-sama saudara, katakan hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati
Yesus, Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Haleluya. Biarlah saudara saat ini semua penyembahan yang kita naikkan pada Tuhan bukan hanya sebatas level perasaan saja saudara, tapi benar-benar kekaguman dari dalam hati kita akan karya dan kasih Tuhan yang melimpah dalam kehidupan saya dan saudara saat ini. Atas perbuatan tangan Tuhan yang begitu besar, mengangkat setiap kita jadi anak-anaknya, bahkan melayakkan kita untuk menghampirinya di tahta kudusnya saat ini. Amin, Yesus. Dan di dalam hadiratnya saudara, kita selalu percaya ada kebebasan, ada kemenangan, ada kesembuhan saudara. Amin. Ada urapan Tuhan mengalir. Amin, Yesus. Sungguh dahsyat Tuhan kehadiran, sungguh dahsyat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kekasih hati kami, kekasih jiwa kami yang sejati. Terima kasih. Oh, katakan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam hadirat-Mu, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah hadirat-Mu Tuhan. Kami bukan hanya mau Tuhan menjadi penyembah-Mu saja Tuhan, tapi kami juga mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Setiap apapun yang Engkau katakan dalam firman-Mu Tuhan, kami menjadi pelakunya Tuhan. Karena kami tahu kami punya kekuatan dari Roh Kudus yang akan membimbing kami, yang akan mengajar kami, yang akan menghibur kami, dan memampukan kami untuk melakukan semua kebenaran yang Kau kehendaki.
bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud, amin, di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Sekali lagi katakan, aku datang dan ku bersujud. Aku datang dan ku bersujud, amin, di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku, amin, dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, amin. Firman-Mu yang tegakkan di
terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, ku haus akan, ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Biarlah setiap kita, saudara, bukan hanya haus akan hadirat Tuhan, bukan hanya rindu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, saudara, tapi sesuai dengan lagu yang kita bawakan, bahwa hendaklah setiap kita rindu dan haus akan firman Tuhan. Dan kalau setiap kita menjadi orang-orang yang rindu, haus akan firman Tuhan, maka seharusnya, saudara, ada perubahan demi perubahan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita, saudara. Bukan kita menjadi seorang yang sama saja dari tahun ke tahun, tidak pernah ada perubahan, saudara, yang baik mungkin. Yang mungkin dulu kita orangnya suka baper, ya sekarang masih tetap baper, saudara. Mungkin dulu orangnya suka tersinggungan, suka marah-marah. Saat ini juga kita masih sama seperti yang dulu. Nah, artinya kita belum benar-benar berubah, belum benar-benar haus rindu akan firman Tuhan. Karena sesungguhnya, saudara, bagi barang siapa yang merindukan firman, yang haus akan firman Tuhan, maka firman itu seharusnya masuk dalam hati kita, mengubahkan hidup kita, sehingga orang bisa melihat di sekeliling kita ada perubahan yang berarti, saudara, yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Kolose 3 dimulai dari ayat yang ke-8, saudara, berkata demikian. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Saudara, hal-hal yang disebutkan oleh firman Tuhan tadi ini merupakan hal-hal yang umum yang bisa kita lihat di hari-hari hidup kita. Bahkan kita mungkin menjadi pelakunya, saudara. Suka marah, geram, saudara, kalau melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kejahatan. Kalau bicara juga tentang kejahatan, ini bukan hanya kejahatan, saudara, yang kita lihat di berita-berita di televisi ataupun di sosial media, saudara. Tetapi, saudara, kejahatan yang kita lakukan di dalam hati yang mungkin orang lain gak tahu, saudara, itu pun kejahatan di mata Tuhan. Lalu apalagi fitnah, saudara, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Firman Tuhan menghendaki setiap kita untuk apa? Buang semuanya ini. Saudara, kalau orang yang suka marah, geram, melakukan kejahatan, fitnah, dusta, berkata-kata kotor, sebenarnya ada satu hal yang gak beres dalam kehidupannya. Yang gak beres bagian apa, saudara? Di bagian hati. Dari hatilah, saudara, itu akan keluar hal-hal yang baik, tapi dari hati juga bisa keluar hal-hal yang kurang baik, saudara. Lewat apa? Perkataan kita. Lewat apa?
tindakan kita, bahkan lewat apa? Tatapan kita mungkin kepada seseorang. Kalau hati kita banyak luka, saudara, hati kita banyak iri, dendam, maka setiap kata-kata yang kita lontarkan pun akan menjadi kata-kata yang apa? Yang tajam, yang bisa melukai orang lain. Dan selalu berkata apa? Negatif, saudara. Tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang positif. Bahkan pasti tidak akan pernah apa? Mengucap syukur. Kalaupun mengeluarkan kata-kata ucapan syukur, itu hanya di mulut sesungguhnya. Bukan benar-benar dari hatinya. Nah, firman Tuhan berkata apa? Buang semua hal-hal kotor ini, saudara. Jadi saudara, hati ini kita harus bersihkan setiap hari, setiap waktu. Setiap waktu itu sama seperti sebuah rumah. Saudara, kita punya rumah, tentu setiap hari berkala harus terus dibersihkan. Saudara bisa bayangkan kalau sebuah rumah yang kita tinggali saat ini, kita tidak pernah bersihkan, tidak pernah sapu, tidak pernah vacuum cleaner, tidak pernah dipel, saudara, sampah-sampahnya dibiarkan numpuk. Apa yang akan terjadi kalau hal itu, saudara, dibiarkan selama 1 tahun? Maka rumah kita akan menjadi rumah yang tidak nyaman. Bau, saudara. Bahkan ada banyak mungkin binatang-binatang yang akan tinggal di dalam rumah kita. Mungkin ada tikus, saudara. Mungkin ada bilatung, saudara. Ada lalat, ada kecoa. Akan menjadi rumah yang sangat mengerikan dan membawa penyakit bagi barang siapa yang tinggal dalam rumah itu. Nah, hati juga sama seperti rumah ini, saudara. Pasti mungkin di dalam kehidupan setiap kita akan mendengar hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita akan melihat hal-hal yang mungkin tidak sesuai juga dengan ekspektasi kita. Bahkan kita juga menerima perlakuan-perlakuan dari orang lain yang tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Pada waktu hal-hal itu membuat kita mulai marah, mulai geram, mulai melakukan kejahatan, bahkan mau memfitnah dan juga berkata-kata kotor. Buang semuanya ini, saudara. Mari saat ini, saudara, kita lakukan firman Tuhan. Sebagai penyembah Tuhan, kita harus mampu melakukan hal ini. Membuang semua hal-hal kotor yang tidak perlu di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan kita isi dengan apa? Firman Tuhan. Dengan apa? Kata-kata yang bijaksana. Dengan apa? Hikmat daripada Tuhan. Sehingga orang bisa merasakan waktu 5 menit, 10 menit berbicara dengan kita, ngobrol dengan kita, saudara. Orang bisa tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang mencintai firman-Nya. Anak-anak Tuhan yang apa? Menjadi berkat. Anak-anak Tuhan apa? Yang lewat kata-katanya bisa memberkati orang lain, bisa mensupport orang lain, bisa menguatkan orang lain, bukan melemahkan, saudara. Ayat yang ke-9 berkata demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Di sini ada kata dusta. Firman Tuhan menginginkan setiap kita, anak-anak Tuhan, penyembah Tuhan, jangan sampai ada di antara kita yang apa? Suka berdusta, suka apa? Berbohong, suka apa? Ngomong besar, tapi tidak pernah melakukan apa yang kita omongkan. Mungkin kita menuntut orang lain untuk melakukan ini itu kebenaran. Tapi kita sendiri tidak pernah melakukan semua hal itu. Ini gak benar, saudara. Nah, jangan sampai ada dusta. Ada juga orang, saudara, yang banyak berdusta karena apa? Karena dia gengsi. Gengsinya tinggi, pengen dipandang oleh orang lain, saudara, gak mau kalah, pengen dihargai, saudara, karena dia pikir begitu orang dihargai, maka derajat kehidupannya itu menjadi makin tinggi. Tampilannya mungkin pengen supaya orang itu pada waktu melihat dia itu memuji-muji, saudara, sehingga ia berkata-kata besar, berkata-kata dusta, saudara, memanipulasi sehingga orang-orang bisa terkagum-kagum akan dia. Saya katakan ini tidak benar dan ini jahat di mata Tuhan. Saudara, kita harus kembali ke komitmen awal kita. Pada waktu kita menjadi anak Tuhan, ataupun pada waktu kita berkomitmen untuk menjadi pelayan Tuhan. Tentu, saudara, pada waktu cinta mula-mula kita kepada Tuhan, wah, itu begitu luar biasa. Kita begitu mengasihi Tuhan, bahkan, saudara, apapun kita lakukan buat Tuhan.
Harta kita berikan bagi Tuhan. Waktu kita berdoa memuji Tuhan, dengan sukacita, dengan luar biasa kita melakukannya. Pada waktu ada masalah mungkin datang saudara, ada orang yang gak suka dengan kita, karena kita baru cinta awal-awal, cinta mula-mula kepada Tuhan. Semua itu menjadi biasa saja bagi kita dan kita tetap bersukacita. Kita tetap berjuang, kita tetap melakukan hal yang baik. Tapi mungkin itu hanya bertahan beberapa lama saja saudara. Kita mulai tidak konsisten untuk melakukannya. Pada waktu ada badai hidup makin bertambah dalam hidup kita. Pada waktu ada orang-orang yang mungkin Tuhan izinkan ada di tengah-tengah kita untuk mengamplas kita saudara. Kalau diamplas itu tentu sakit ya. Tapi ingatlah, amplas itu tujuannya untuk apa? Untuk menghaluskan sesuatu. Jadi saudara, hendaklah kita benar-benar mau melakukan firman Tuhan ini saudara. Jangan melakukan dusta. Jangan berkata-kata kosong saudara. Apapun yang terjadi, kita ingat cinta awal-awal kita kepada Tuhan. Mungkin kita pernah berkata, oh Tuhan, apapun ku berikan, bahkan hidupku akan ku berikan. Tapi Tuhan bilang, gak usah bohong, boro-boro mau memberikan seluruh hidupmu. Pada waktu engkau disakiti aja, mungkin engkau bereaksi, engkau marah. Pada waktu engkau melihat ada orang lain yang lebih dihargai daripada engkau langsung apa? Dendam. Engkau langsung apa? Langsung iri. Saudara, saya mau katakan ini betapa kanak-kanaknya saudara, kalau ada di antara kita yang melakukan hal demikian. Dan beruntung saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saya katakan bertobatlah. Sama-sama kita mau berubah. Sama-sama kita mau menjadi orang yang berubah, bukan suka berulah sehingga merepotkan banyak orang. Sehingga pada waktu orang mendengar nama kita, mungkin mereka akan apa? Akan marah, akan jengkel. Karena apa? Kita tidak pernah punya hal-hal yang positif mungkin yang bisa kita lakukan bagi orang lain. Tapi berubahlah. Milikilah hal-hal positif dalam kehidupanmu saudara. Supaya ada banyak orang pada waktu mendengar nama kita, mereka langsung sukacita. Mereka langsung apa? Memberikan tanggapan-tanggapan yang positif. Karena apa? Memang demikian. Kita adalah pribadi yang luar biasa di mata Tuhan. Melakukan kebenaran Tuhan. Tidak pernah berdusta. Dan tidak pernah berkata-kata yang tidak baik saudara. Dan ayat yang ke-10 saudara berkata demikian. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi saudara, yang namanya perubahan itu harus dilakukan secara terus-menerus. Berubahlah terus-menerus ke arah yang lebih baik, positif saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berulah terus, tapi berubah. Karena firman Tuhan berkata terus-menerus diperbaharui, berarti ini tidak ada jangka waktunya. Selama kita masih hidup, selama kita masih mendengarkan firman Tuhan, selama kita menjadi anak Tuhan, yang harus terus kita lakukan setiap hari, setiap waktu adalah apa? Diperbaharui. Lewat apa? Firman Tuhan. Dan tujuannya apa saudara? Goalnya ini apa? Bukan untuk kita mendapatkan satu jabatan tertentu di dalam pelayanan. Atau bukan untuk apa? Supaya kita ini bisa memiliki jadwal pelayanan yang banyak gitu, sehingga kita bisa dikenal orang. Bukan itu. Tapi goalnya apa? Dikatakan menurut gambar kaliknya. Berarti goalnya adalah seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita dikembalikan ke rancangan semula. Pada waktu dikatakan manusia diciptakan di Taman Eden, bahwa semuanya baik. Dan dikatakan kita adalah segambar serupa dengan Allah sempurna. Sebelum pada waktu ada dosa saudara yang kita miliki dalam hidup ini. Jadi sebenarnya saat ini kita harus menerima keadaan kita bahwa memang setiap manusia sudah jatuh dalam dosa. Tapi jangan mengasihani diri. Jangan hidup terus di dalam dosa. Jangan hidup terus di dalam egomu saudara. Tetapi berubahlah sesuai dengan apa? Firman Tuhan. Supaya kehidupan setiap kita bisa berubah, menyenangkan hati Tuhan, jadi berkat, teladan, contoh bagi banyak orang saudara. Karena kesaksian yang paling efektif adalah
hidup kita menjadi teladan. Jadi bukan mulut kita yang hanya menyampaikan firman Tuhan sama seperti saya saat ini, tapi lebih lagi pada waktu dalam kehidupan sehari-hari, adakah kita menjadi kesaksian yang hidup, saudara, bagi banyak orang di sekeliling kita. Bukan hanya orang yang sudah mengenal Tuhan, tapi bagi orang-orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Biar kiranya cinta kasih Tuhan saat ini memenuhi hidup saudara, mengubahkan kehidupan setiap kita. Saat ku hadapi jalanku tak sesuai dengan harapku, saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu menjadikanku sesuai kehendak-Mu. Bapa, aku jadi baru. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu menjadikan setiap kami baru. Kembali katakan pujian ini, saudara. Saat ku hadapi jalanku, oh tak sesuai dengan harapku. Saat kakiku mulai lelah, ku tahu Engkau tak tinggalkanku. Amin, amin. Saat kuatku mulai hilang dan imanku mulai goyah, namun firman-Mu kuatkanku dan berkata Kau besertaku. Amin. Kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan menjadikanku sesuai kehendak-Mu. Bapa, aku jadi baru. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan menjadikanku
sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu. Kami percaya Bapa, cinta-Mu memulihkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan, menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, cinta-Mu, cinta-Mu memulihkanku, memulihkan, mengubahkanku, mengubahkanku. Anugerah-Mu, karunia-Mu Tuhan, menjadikanku sesuai kehendak-Mu Bapa. Aku jadi baru Bapa, Bapa. Aku jadi baru Bapa, Bapa. Aku jadi baru. Kami dijadikan baru oleh kasih-Mu Tuhan, oleh cinta-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Amin, amin, amin. Lewat hadirat-Mu mengubahkan, memulihkan, dan memberkati kami, menyegarkan jiwa kami, memenuhi roh kami dengan Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengubahkan kami, mengajar kami, dan mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus-menerus mengalami perubahan, untuk serupa dan segambar dengan Engkau. Untuk kami terus-menerus meninggalkan manusia lama kami, sehingga hidup kami bukan berulah, tetapi kami bisa berubah dan berbuah, sehingga Engkau menikmati setiap buah yang kami hasilkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami baru. Engkau memulihkan hati kami Tuhan, seperti hati-Mu. Terkadang mungkin saat ini Tuhan, kami mengalami berbagai pencobaan, ujian kehidupan, masalah silih berganti. Tetapi kami yakin Tuhan, ketika keadaan hati kami sedang lelah, keadaan tidak sesuai dengan harapan kami Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Bahkan saat iman kami mulai goyah,
Firman-Mu berkata, Engkau akan menguatkan kami. Engkau akan tetap beserta dengan kami, menuntun langkah kehidupan kami, sehingga kami terus-menerus diperbaharui Tuhan. Tuntun langkah hidup kami ya Bapa, dan kuatkanlah iman kami, sehingga kami mampu Tuhan untuk menjalani kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau. Bersama dengan Engkau kami kuat. Bersama dengan Engkau kami sanggup melakukan segala perkara. Bersama-sama dengan Engkau kami bisa mencapai garis finish di dalam hidup ini, dan bisa bertemu dengan Engkau pada akhir hidup kami. Kami berdoa bagi saudara kami Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami musibah ya Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, agar anak-anak-Mu bisa merasakan kasih-Mu di tengah-tengah lembah kekelaman. Agar anak-anak-Mu bisa mampu mengucap syukur, bisa menghasilkan buah daripada ketekunan, daripada penderitaan yang mereka rasakan saat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib. Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah bangkit Tuhan, mempersiapkan segala sesuatunya untuk kami bisa pulang kembali pada akhirnya menghadap Bapa di surga. Kami ini Tuhan sebagai anak-Mu Tuhan, kami rindu ya Bapa, untuk terus menerus bisa kuat menghadapi pencobaan ini. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit ya Bapa, agar Engkau sembuhkan ya Bapa. Saat ini Tuhan, ada kelegaan, ada kesembuhan Tuhan yang terjadi. Ada pemulihan yang luar biasa terjadi. Ada perubahan paradigma yang terjadi pada setiap kami ya Bapa, anak-anak-Mu ini. Sehingga hidup kami bisa menjadi terang, bisa menjadi garam, menjadi berkat bagi semua umat manusia. Terima kasih ya Bapa. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah kekasih hati kami. Bersama Engkau, iman kami takkan goyah. Hatiku terus percaya dan berharap kepadamu, Bapa kami yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan-Mu Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan-Mu ya Tuhan, saat ku tak melihat jalan-Mu,
saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Percaya Tuhan, rancangan-Mu ya dan amin dalam hidup kami. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you, oh Lord. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I 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 will trust in you. My heart will trust in you. Lord, I will trust in you.
Biarlah kasih karunia Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, bahkan berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan kita percaya bahwa setiap kita dijadikan kepala bukan ekor. Itu menjadi orang yang paling pertama dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Karena itu bangkitlah, berubahlah, menjadi teranglah, menjadi garam bagi dunia ini lewat seluruh kehidupan kita yang menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.